Xiao Yan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh sebenarnya Xian selama tahun-tahun ini, dan dia secara bertahap menyadari siapa dia. Seekor Magical Beast yang memandang Phoenix Iblis Surga sebagai makanan. Binatang buas apalagi selain naga void kuno misterius dari dunia Magical Beast. Selain itu, naga void kuno menghususkan diri dalam menembus ruang itu sendiri. Kekuatan supernatural yang kadang-kadang ditampilkan Xian terkait dengan ruang. Dari cara dia tiba-tiba memasuki alam pil dan secara acak meninggalkannya, mungkin untuk secara samar-samar mengetahui identitas gadis ini. Dia pasti naga void kuno. Xiao Yan hanya mendengar sedikit tentang keberadaan misterius yang disebut naga void kuno. Namun, dia belum pernah melihatnya secara pribadi. Oleh karena itu, dia tidak begitu yakin seperti apa bentuk aslinya. Namun, Xian saat ini mengisyaratkan bahwa bentuk 3000 api pembakar adalah naga. Mungkinkah 3000 api pembakar terkait dengan naga void kuno? Xian secara acak menyebarkan naga ungu di tangannya saat dia melihat ekspresi kontemplasi Xiao Yan. Dia berkata, api naga 3000 pembakaran ini sangat liar dan tidak terkendali. Lupakan tentang kamu. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Apalagi sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah Anda pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Xiao Yan diam. Selama 3000 api pembakar benar-benar memiliki kecerdasan, itu pasti tidak akan memungkinkan orang lain untuk menyerapnya secara acak atau mengendalikannya sesuka hati. Namun, jika tidak mau, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kekuatan. Namun, 3000 api pembakar ini disebut api abadi. Tidak mungkin untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jika mereka benar-benar terlibat pertarungan habis-habisan, kemungkinan bahkan kelompok Xuan Kongzi hanya bisa mundur. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah menundukkan 3000 api pembakar menjadi lelucon? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Hehe, kamu juga bisa begini. 3 kepala besar menara pil telah memikirkan tentang api 3000 yang terbakar dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup diberkati untuk memenuhi mata 3000 api yang membara. Pihak lain memiliki kecerdasan. Hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Maukah Anda membiarkan orang lain menyerap Anda? Xian meringkuk mulut kecilnya dan bertanya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kata-kata Xian mungkin tidak enak didengar, tapi itulah kebenarannya. Tampaknya menundukkan 3000 api pembakar tidak akan sesederhana yang dia bayangkan. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Xian dan bertanya, karena kamu telah melibatkan diri dalam masalah ini, saya pikir kamu seharusnya menemukan semacam solusi kan? Hehe, Xian dengan bangga memperlihatkan kedua mata kecilnya yang lucu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah kamu mengapa api 3000 yang membara ini mengambil bentuk klan saya? Tidak. Xiao Yan dengan jujur menggelengkan kepalanya. Dia terkejut dan tidak tahu mengapa 3000 api pembakar akan memilih bentuk ini. Ini karena 3000 api pembakar dipelihara oleh klan saya. Suara lembut Xian mengejutkan Xiao Yan sampai cangkir tehnya mengeluarkan suara dentang saat mendarat di tanah sebelum hancur berkeping-keping. Apa katamu? Xiao Yan tiba-tiba menoleh ke Xian dan bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah beberapa informasi yang aku pelajari setelah kembali ke klan kali ini. Saya sadar bahwa telah datang ke dataran tengah untuk hal ini. Itulah mengapa saya memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Xian merentangkan tangannya dan berkata, dahulu kala ketika api 3000 pembakaran kemungkinan dalam bentuk bayi, ada leluhur di klan saya yang menemukannya. Namun, 3000 api pembakar pada saat itu terlalu lemah. Oleh karena itu, leluhur itu meninggalkan segel naga di dalam tubuh api pembakaran 3000. Inilah mengapa 3000 api pembakar tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klan saya. Wajah Xiao yang dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan duduk kembali di kursinya. Dia menelan seteguk air liur. Setelah semua campur tangan ini, 3000 api pembakar ini adalah sesuatu dengan pemiliknya. Jika leluhur itu masih hidup, Anda dapat mengatakan bahwa 3000 api pembakar ini memiliki pemilik.
Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur tersebut benar-benar kehilangan kontak selama tur spasial. Setelah bertahun-tahun, saya bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada. Xian tampaknya telah memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan ketika dia melihat ekspresinya. Dia langsung tertawa. Wajah Xiao Yan yang agak pucat berangsur-angsur memulihkan kemerahannya saat mendengar kata-katanya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Jika seseorang memberitahunya bahwa 3.000 api pembakar memiliki pemilik pada saat ini, setelah dia menghabiskan banyak usaha, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi sangat gila bahkan dengan ketenangannya. Hehe, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam 3.000 api pembakar saat itu. Jika tidak, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan. Xian tertawa. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan botol giok kecil muncul di dalamnya. Darah keemasan mengalir di dalam botol giok. Ada naga yang sangat kuat yang mungkin samar-samar menyebar keluar darinya. Ini adalah... Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat dia bertanya dengan lembut. Darah naga kuno, ayo, ulurkan tanganmu. Xian menginstruksikan. Apa? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Namun, dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Xian dengan hati-hati meneteskan setetes darah keemasan dari botol giok ke tangan Xiao Yan. Itu mendarat di telapak tangannya. Setelah itu, tangannya tiba-tiba berubah. Seseorang bisa melihat setetes darah keemasan gelap menyebar dan membentuk simbol aneh yang melekat pada telapak tangan Xiao Yan. Aku bisa menaklukkan 3.000 api pembakar dengan ini? Xiao Yan melihat simbol aneh di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baik, ambillah ini. Setelah Anda memasuki wilayah bintang, coba letakkan tetesan darah itu di dahi 3.000 api pembakar. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan. Xian mengayunkan kuncir ungu dan menambahkan kata-katanya, namun, saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai api 3.000 pembakar habis oleh orang-orang itu sebelum Anda melakukan ini. Saat itu, peluang sukses Anda akan jauh lebih besar. Bagaimana jika saya gagal? Indra tajam Xiao Yan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jika kamu gagal, Xian tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya sebelum berkata, segel naga ini bekerja dua arah. Jika Anda berhasil, Anda akan mengendalikannya. Jika Anda gagal, itu akan mengendalikan Anda. Xiao Yan tampaknya tersambar petir saat mendengar kata-katanya. Wajah dokter peri kecil juga sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam, Xian, lelucon apa yang kau mainkan? Anda berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi serius? Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3.000 api pembakar jika kamu tidak melakukan ini. Benda itu disebut nyala api abadi. Itu tidak takut mati. Jangan beritahu saya bahwa Anda akan bersaing dengannya dalam hal umur. Xian bergumam. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat ekspresi Xian yang salah tingkah. Dia merenung sejenak sebelum menerima botol giok kecil dan berkata, ini juga sebuah metode. Namun, ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Anda dapat yakin bahwa segel naga milik Anda adalah salah satu yang diam-diam saya curi dari tetua yang tertidur. Itu sangat berharga. Dalam hal nilai segel naga, itu pasti lebih baik daripada yang ditempatkan leluhur saat itu. Oleh karena itu, peluang Anda untuk sukses jauh lebih tinggi daripada peluang 3.000 api pembakar selama Anda menangkap peluang yang bagus. Cara terbaik adalah menggunakannya saat terluka parah. Kalau begitu kau pasti akan menaklukkannya. Wajah kecil Xian berbicara dengan cara yang sangat serius. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan senyum pahit saat mendengar kata-katanya. Keberanian gadis ini lebih besar daripada surga. Kemungkinan anggota klannya telah menderita penyiksaan selama periode waktu ini. Baiklah, aku akan mempercayamu kali ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi khawatir dokter peri kecil setelah menyimpan botol giok. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghibur, yakinlah, tidak ada yang salah. Jika ada yang salah, saya tidak akan menggunakan benda ini. Saya tahu batasan saya.
Dokter peri kecil hanya bisa mengangguk dengan lembut ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Setelah itu, mata cantiknya memelototi Xian. Senyuman canggung muncul di wajah kecil Xian. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum juga saat melihat senyum canggung Xian. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Namun, matanya mengalir melalui langit berbintang yang tak berujung melalui jendela. Xiao Yan telah melakukan perjalanan jauh dari daerah sudut hitam ke dataran tengah untuk 3.000 api pembakar. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, Xiao Yan perlu mendapatkannya kali ini. 2 hari berlalu dengan sekejap mata sementara banyak orang menunggu. Ketika sinar matahari pagi baru saja tersebar turun dari langit pada hari kedua, kota Pil Suci, yang agak sunyi selama 2 hari, sekali lagi menjadi hidup. Tak terhitung banyaknya orang yang bergegas ke lokasi Menara Pil. Hari ini, 10 besar pertemuan Pil akan memasuki wilayah bintang dan menaklukkan 3.000 api pembakar. Hati orang-orang ini sangat ingin tahu tentang apakah api 3.000 pembakaran ini, yang telah disegel oleh Menara Pil selama bertahun-tahun, dapat ditundukkan. Bagian luar Menara Pil sangat bising sejak pagi hari. Masa hitam manusia memenuhi setiap jalan. Matahari di langit berangsur-angsur naik ke puncaknya. Baru kemudian 3 sosok akhirnya terbang dari puncak Menara Pil. Setelah itu, mereka melayang tinggi di langit. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri. Xuan Kongzi tetap tergantung di langit. Dia melihat area di bawah dari atas. Suara rendah dan dalam bergema di seluruh kota. Suos, suos, suos. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok bergegas dari segala arah. Mereka segera berhenti di langit. Melihat mereka, itu adalah orang-orang yang masuk 10 besar. Mata Xuan Kongzi dan kepala asosiasi lainnya perlahan menyapu 10 orang ini. Akhirnya, mata mereka menjadi dingin saat mereka berhenti melihat senyum dingin Mugu tua. Wajah Old Mugu berkedut di hadapan fokus dingin trio Xuan Kongzi. Namun, dia tidak terlalu takut. Dia tahu bahwa Xuan Kongzi tidak berani melakukan apapun padanya di depan umum. Trio Xuan Kongzi bertukar pandangan satu sama lain setelah perlahan menarik pandangan mereka. Segel tangan mereka mulai berubah seperti kilat. Riak spiritual yang luas dan kuat menyebar dari tubuh mereka bertiga. Segera, semua orang melihat langit kosong tiba-tiba berfluktuasi. Setelah itu, pintu spasial berwarna perak samar muncul di depan mata semua orang. Tetua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan aturannya secara mendetail. Xuan Kongzi melirik ke pintu spasial perak. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Sekarang, masuk. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berhenti di Old Mugu. Setelah itu, dia dengan lemah berkata, "Aku yang dulu adalah tetua pertama Menara Pil, Qiuling. Aku akan memimpin kalian semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti saya setelah masuk. Aku yang dulu punya hak untuk mencabut hak siapapun yang tidak mengikuti aturan." Xiao Yan dan yang lainnya sedikit mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa penatua pertama Qiuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi mengkhawatirkan Old Mugu. Sudut mulut Old Mugu bergerak di bawah fokus Qiuling. Segera, dia menarik tangannya ke bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. Ayo pergi. Qiuling bertukar pandang dengan kelompok Xuan Kongzi setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qiuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Banyak sosok terus menghilang ke ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Lebih perhatikan hari ini."
Jangan biarkan masalah terjadi. Para ahli dari Menara Pil telah kami atur untuk berada di kota Pil Suci. Mereka sedang menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan segera datang dan membantu. Tian Lazy mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Menara Pil saat ini di kota Pil Suci. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kita mengawasi. Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya melihat ke pintu spasial besar dan mendesah. Semoga semuanya lancar. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 angka plus perlahan muncul. Xiao Yan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul. Pada saat yang sama, api teratai hati berkilau di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang di mana 3000 api pembakar berada. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mugu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas, api hati laut di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Old Mugu dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang ini. Karena dia terburu-buru dengan cemas di waktu terakhir, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dengan paksa robek oleh 3 kepala raksasa Menara Pil. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alam Pil atau alam Gu karena itu adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak sangat sunyi. Kabut panas samar yang meresap di sekitar wilayah melepaskan cahaya yang agak lemah yang merembes ke ruang ini, menyebabkan cahaya di sini tampak sejuk tenang. Tangan Xiao Yan secara acak meraih cahaya yang lemah. Area yang bersentuhan dengan tangannya sedingin es. Matanya menyipit, ini adalah cahaya bintang. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang-bintang merembes melaluinya. Namun, siang hari adalah saat kekuatan bintang-bintang paling lemah. Oleh karena itu, kami hanya dapat memilih untuk masuk saat ini. Tetua pertama yang disebut Qiuling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. 3000 api pembakar dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu lahir dari penggumpalan kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, ia tidak akan pernah mati. Jarang ada waktu di mana kekuatan bintang benar-benar menghilang dari dunia karena kekuatan bintang ada bahkan pada siang hari. Namun, itu relatif lebih lemah. Ikuti aku. Jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kehampaan. Jika Anda akhirnya menerobos masuk, Anda semua harus memahami hasilnya. Qiuling melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti. Ukuran wilayah bintang tidak dapat dibandingkan dengan alam Pil. Namun, itu secara relatif. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, tempat ini kemungkinan tidak akan lebih kecil dari kota Pil Suci yang tak tertandingi. Mereka tidak dapat melihat tepi apapun meskipun telah terbang selama lebih dari 10 menit. Dari sini, dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meskipun terbang begitu lama, kelompok Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya menjadi lebih hangat. Pada akhirnya, Song Qing dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memanggil douki mereka untuk menahan pemanggangan suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menahan api jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, Tetua Pertama, Mugu Tua, dan Iblis Tua King Hua,
harus menggunakan douki mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah cukup tinggi. Sepertinya kita akan segera tiba. Xiao Yan melirik sisanya saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas dalam hatinya saat tatapannya melesat ke kejauhan di depannya. Api teratai hati berkilau di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara Xiao Yan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Old Mugu. Old Mugu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu di sekitarnya secara tiba-tiba. Mereka memahami di dalam hati bahwa mereka akan tiba di tempat tujuan. Sementara kehati-hatian muncul di hati semua orang, cahaya yang panas dan intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya tampak seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini dan sekarang. Tubuh Qiuling terdepan tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Old Mugu saat dia berbicara dengan dingin. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qiuling melambat dan perlahan-lahan melayang ke area di depannya. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan bertahap mereka ke kelompok cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul dalam pandangan mereka. Meneguk. Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi tumpul saat mereka melihat dengan jelas bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak saat mereka menelan air liur dengan susah payah. Ekspresi yang benar-benar kaget memenuhi mata mereka. Ada naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya melengkung saat tergeletak di tanah. Api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuh besarnya. Saat nyala api membubung, ruang di sekitarnya berubah. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu kehitaman terus merembes keluar dari tubuhnya, membara tanpa lelah. Pemandangan spektakuler semacam ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiao Yan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihat sekilas. Hanya setelah mendekat, dia dengan jelas merasakan betapa menakutkan keajaiban kuno ini. Semua orang tampak seperti semut saat berdiri di depan naga besar ini. Perasaan menjadi kecil muncul di dalam hati mereka. Apakah ini 3000 api pembakar? Suara seseorang bergumam pelan di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, naga yang kaya itu mungkin membuat kaki semua orang memiliki dorongan untuk bergetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Old Mugu juga dikejutkan oleh ukuran 3000 api pembakar untuk sesaat. Namun, dia setidaknya adalah seorang elit douzun dan alkemis tingkat 8. Pengalamannya luar biasa. Makanya, dia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Setelah orang pertama membuka mulutnya untuk berbicara, yang lain berangsur-angsur pulih dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Benda ini sedikit terlalu menakutkan. Xiao Yan melihat naga besar di depannya ini. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Xian mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Xian benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3000 api yang membara ini. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah api 3000 pembakaran. Namun, saat ini sedang disegel. Selanjutnya, Anda semua harus melangkah maju dan mencoba melihat apakah Anda dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menundukkannya.
Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya. Mata Qiuling dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara. Pandangannya terfokus pada Old Mugu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Old Mugu. Old Mugu hanya tersenyum dingin di depan mata Qiuling, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama. Qiuling perlahan menarik matanya saat dia melihat respon tidak berkomitmen Old Mugu. Setelah itu, matanya dengan lembut beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, "Xiao Yan, kamu adalah juara dari pertemuan pil ini. Oleh karena itu, Anda harus menjadi yang pertama." Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan setelah kata-kata Qiuling terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tatapan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menghirup udara yang dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur.